jangan yang siap Ibu. Oke. Jadi nanti biar tersimpannya di Google aja. Yuk, semuanya foto dulu. Nanti boleh di off cam lagi habis foto. Kalau bisa di on terus aja ya, teman-teman. Oh, gitu. Ya udah di on terus aja juga boleh. Oke. Yuk semuanya nih masih Mbak Sela masih belum on cam. Mas Andika, Mas Elvian, Mbak Debbie, Mbak Afiatul, Mbak Azra, sama Mbak Ratih. Ayo on cam yuk. Untuk sementara ini print screen-nya tak kirim ke grup WA ya. Dihitung Ibu. Oh gitu ya, oh benar-benar. Biar siap nih, kayaknya pada mau pose dulu kayaknya ya Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih. Nggak apa deh, ada yang off. Ya tak kirim ke grup WA. Makasih ya untuk kehadirannya. Yuk, Dek Rinta dilanjutin. Oke. Untuk membuka semangat kita malam ini, saya izin ngeplay ini ya, teman-teman ya, Mars LPDP ya. Sebentar saya share sebentar. Oke. Tadi suaranya sudah masuk belum, teman-teman? Oh, belum ya? Deh. Belum. Bentar. Oke. Sayap sang Garuda berlandaskan kepada Pancasila, integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Oke, semoga ini bisa membuka atau mengawali semangat kita di malam ini ya, teman-teman. Jadi kayak biar, oh ya sebentar. Bentar teman-teman ya. Belum keputus ternyata. Memang cantik loh. Oke. Iya gitu ya teman-teman. Jadi semoga tadi dengan mendengarkan Mars LPDP kita bisa termotivasi ya untuk bisa menjadi bagian dari LPDP. Oke. Mungkin kita langsung aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinta Aryani. Saya dulu kuliah S1-nya di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris gitu. Nah, kalau saat ini saya masih bekerja, teman-teman ya. Jadi saya kebetulan di Surakarta nih. Barangkali teman-teman ada salah satu di sini yang di
Di Surakarta, oke. Nanti ketemuan mungkin teman-teman gitu, jadi bisa meet up di sini. Mohon maaf, mungkin bagi peserta bisa dimatikan dulu mic-nya. Iya. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi saat ini saya masih mengajar di Surakarta. Ya tadi ada salah satu rekan saya di sini ya, Kak Imam. Oke. Nah, saya lulus tahun 2019, teman-teman ya. Jadi 2 tahun yang lalu. Kemudian saya bekerja dulu di sini sekitar 1 tahun dan kemarin. Dek lo mbak temu lulus langsung jadi narasumber. Dek Rinta minta tolong kan harus Ya. bisa mute all now. Oh iya. Nanti cuma Dek Rinta aja yang apa itu namanya yang aktif mic-nya. Oke, sebentar Ibu. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau saya masih bekerja di sini ya. Nanti barangkali ada yang di Solo ya, bisa kita meet up. Terus kemarin kebetulan saya mendaftar LPDP di tahap kedua ya teman-teman. Jadi di bulan Agustus. Nah itu saya mendaftar memang pertama kali gitu teman-teman. Jadi kemarin sebenarnya belum pengalaman juga gitu ya. Saya cuma mengikuti alurnya aja gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin karena berkat doa dari orang tua, kemudian dari teman-teman, saudara, sahabat juga. Jadi saya alhamdulillah bisa dapat beasiswa LPDP ini ya teman-teman. Cuman di sini saya juga perlu menyampaikan kalau saya belum mendapat LOA, jadi memang masih proses untuk mencari sekolah seperti itu teman-teman ya. Cuman untuk tujuan kampusnya itu prioritas yang UPI, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Praba seperti itu. Oke, nanti mungkin kita sharingnya dari ini ya teman-teman, dari tahapannya itu ya, karena saya baru dinyatakan lolos kemarin di bulan Desember, jadi tanggal 6. Nah itu baru banget berarti ya kemarin. Jadi saya belum melakukan PK dan lain-lain teman-teman. Nah mungkin yang akan saya bagikan nantinya itu seputar itu ya teman-teman gitu. Oke. Kalau gitu kita mulai aja. Ini ya. Oke, ini mungkin moto yang sering saya ingat juga nih teman-teman ya. Oke, dari Sultan Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, seperti itu ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan motivasi juga teman-teman kalau dalam mendapatkan sesuatu itu kita butuh yang namanya perjuangan gitu ya, atau pengorbanan seperti itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin sempat membuka laman LPDP ya, mungkin sudah pernah. Oke, jadi tampilannya kemarin seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau dulu itu kan LPDP masih ini ya, masih di bawah naungan Kementerian Keuangan. Cuman kalau sekarang ini dari 4 kementerian ya, teman-teman. Jadi ada Kemendikbud, kemudian dari Kementerian Keuangan itu sendiri, kemudian dari Kementerian Keagamaan, dan dari Ristek Dikti. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ngecek di website LPDP, itu tampilannya seperti ini. Ini pertamanya ya. Jadi biasanya kita langsung ke sini aja sih, ke yang S2 atau S3 seperti itu. Oh iya, saya belum menanyakan ya, ini teman-teman yang di sini mau lanjut ke S2 semua atau ada yang S3 mungkin? Oh iya, S2 ya, oke. Oke, mungkin kebanyakan S2 ya, guys. Oke, S2 juga Kamurliana, Kak Rita juga ya. Oke.
Oke, mungkin kita nggak beda jauh ya umurnya teman-teman ya. Saya kebetulan 24 juga. S2. Oke, kebanyakan S2 ya teman-teman. Oke, berarti kita sama nih. Oke. Oke guys, wah banyak ya. Ini S2 juga. Oke. Oke, jadi nanti mungkin teman-teman langsung ke sini ya. Ini kita sekaligus kayak demonstrasi gitu ya guys ya. Jadi langsung nanti kalau mau daftar S2 klik aja yang ini. Itu klik untuk daftar ini ya. Teman-teman nanti bisa langsung ini sih ngikutin arahannya aja seperti itu. Oke. Ini ya sekilas seperti ini. Kalau yang lain-lainnya ini mungkin punya ketentuannya sendiri teman-teman ya. Makanya tadi saya tanya kalau di sini kebanyakan S2 berarti kita ke sini aja fokusnya. Oke. Oke, kemudian next ya. Oke. Nah, untuk jenis-jenis beasiswa LPDP-nya ini berdasarkan yang 2021 kemarin dibuka 4 pintu ya, teman-teman gitu. Jadi yang pertama di sini ada beasiswa afirmasi. Nah, ini ada 4 jenis, teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman bisa menyesuaikan diri sendiri ya. Kira-kira bisa masuk ke mana seperti itu. Nah, ini yang pertama ada berkebutuhan khusus, kemudian daerah afirmasi. Ini seperti Papua dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Kemudian ada beasiswa prasejahtera. Nah, kebetulan saya juga ikut yang prasejahtera ini, teman-teman. Jadi kalau ini tuh untuk yang mahasiswa bidik misi, alumni bidik misi, dan juga yang memiliki KKS seperti itu. Oke, kemudian next di sini ada beasiswa santri. Ini biasanya yang tinggal di pondok pesantren seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa masuk ke beasiswa ini. Kemudian kalau yang PNS, TNI atau Polri ini ada sendiri teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke pintu yang beasiswa targeted ini. Terus kalau misalkan mau yang umum juga bisa. Nah, ini ada beasiswa reguler. Jadi ada ketentuannya sendiri nanti. Terus nah ini kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ke luar negeri ya. Kemudian sudah memiliki LOA di kampus tujuan gitu. Ini untuk keunggulan dari beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini itu tidak melewati masa seleksi yang komputer itu teman-teman, yang di tahapan kedua ya, tahapan kedua seleksi. Nah tadi berdasarkan webinar yang tadi siang, mungkin teman-teman di sini juga ada yang gabung ya, yang dari UPI itu beliau menyampaikan seperti itu. Oke, terus di sini ada beasiswa kerjasama pendanaan, dan yang terakhir beasiswa kolaborasi. Ini Kemendikbudristek ya. Tapi mohon maaf saya kurang mendalami di sini teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman minat di sini silakan bisa menggali informasi lebih seperti itu ya. Oke. Oke, nah ini mungkin teman-teman kepo terkait pendanaan ya. Jadi di sini saya menyampaikan beberapa hal yang saya tahu teman-teman ya. Cuman memang dari keseluruhan ini juga saya belum dijelaskan secara langsung karena belum mengikuti persiapan keberangkatan seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih aja ini buat gambaran. Nah ini mungkin teman-teman bisa sambil mencatat boleh ya. Oke, jadi di sini dana pendidikan ini itu mencakup ke seluruh pendanaan ya teman-teman yang berkaitan dengan perkuliahan, mulai dari pendaftaran, kemudian ada dana SPP seperti itu ya, kemudian tunjangan buku, dan termasuk sampai ke tesisnya ya teman-teman. Ini aku yakin mungkin kalian udah paham ya teman-teman semuanya, karena ini dana yang disebarluaskan secara transparan ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu secara langsung. Oke. Sampai ke publikasi juga teman-teman. Jadi ini termasuk pendanaannya juga. Kemudian, nah ini bagi teman-teman mungkin yang mau mendaftar ke afirmasi,
itu jangan khawatir, karena kalau misalkan nilai TOEFL kita ya, misalkan kurang, nanti ada yang namanya pengayaan bahasa, teman-teman ya. Jadi pengayaan bahasa itu memang ditujukan untuk yang afirmasi seperti itu. Itu untuk meningkatkan ini ya, sertifikat bahasanya. Oke. Oke, selain dana pendidikan, di sini juga ada biaya pendukung, teman-teman. Nah, kalau ini di luar dana pendidikan tadi ya, jadi ada transportasi, asuransi, kemudian kedatangan juga gitu. Termasuk ini, kalau misalkan nanti teman-teman berniat untuk S3 gitu ya, terus misalkan S3-nya udah nikah nih ya, nah ini bisa nih dapat tunjangan keluarga gitu. Kalau di tahun sebelum-sebelumnya, itu S2 itu masih dapat teman-teman. Cuman mulai dari tahun terakhir ini itu dihapus ya. Jadi tunjangan keluarga ini hanya untuk S3 atau doktoral seperti itu. Oke. Gitu ya teman-teman. Oke, terus biaya pendukung. Nah, ini kalau penerima beasiswa disabilitas ya. Ini ada khususannya di sini teman-teman ya. Oke. Kalau yang ini dana tambahan khusus BPDS. Oke. Oke, ini di luar tadi ya, teman-teman masih termasuk fasilitasnya juga. Oke, ini sekilas. Jadi sekilas terkait komponen biayanya tuh seperti ini. Nanti silakan teman-teman kalau mau ngepoin ya. Cuman saya belum bisa menjelaskan lebih detail karena tadi ini bakal disampaikan di persiapan keberangkatan itu, teman-teman. Jadi saya memang belum dapat info lebih detail seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah ini proses seleksinya ya. Sepertinya teman-teman di sini juga mungkin sudah memahami ya beberapa stepnya. Yang pertama di sini ada administrasi, ini yang paling pertama banget. Kemudian yang kedua ini berbasis komputer ya. Ini seperti ngerjain soal CPNS seperti itu teman-teman ya. Ada TPA dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ini ada seleksi wawancara gitu. Nah, untuk timelinenya ini mungkin teman-teman bisa dijadikan referensi. Jadi saya udah mencatatkan yang tahap 1 dan juga tahap 2. Karena biasanya 1 tahun itu dibuka 2 tahap ya, teman-teman. Gitu. Jadi ini kisaran bulannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa dicatat. Nah, tadi siang saya mengikuti webinar itu ya, teman-teman dari UPI. Kemudian dari Pak Dwi itu, direktur dari LPDP, itu menyampaikan kalau awal Februari sudah dibuka. Jadi sepertinya itu lebih cepat dari biasanya ya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Karena Februari udah bentar lagi nih. Jadi udah Januari, Februari gitu kan. Oke. Kalau yang ini kemarin agak mundur nih teman-teman. Termasuk waktu tahap 2, di sini ada beberapa tahapan yang agak mundur gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi LPDP ini ya memundurkan tanggalnya seperti itu. Oke. Oke. Untuk persyaratan, nah berhubung kemarin saya mengikutinya beasiswa prasejahtera, jadi di sini saya mencantumkannya yang untuk prasejahtera ya, teman-teman. Kalau yang lain mungkin nanti bisa dicek sendiri di laman LPDP-nya langsung, seperti reguler dan lainnya gitu ya. Karena masing-masingnya itu punya ketentuannya sendiri-sendiri gitu. Oke, tapi kalau yang ini masih umum sih teman-teman, jadi nggak cuma untuk prasejahtera ya. Ini kayak misalnya WNI, kemudian oke, lulus S1 seperti itu ya, ini masih sangat umum sepertinya. Oke. Oke, tidak sedang menempuh studi ongoing program magister atau doktor baik di PT dalam negeri maupun PT luar negeri. Oke. Ini udah jelas banget ya teman-teman untuk poin-poinnya. Oke.
Oh ya, mungkin di sini yang perlu diperhatikan yang ini, mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online gitu. Nah, kalau yang profil diri ini, itu teman-teman sebenarnya bisa mengisi tidak tidak mepet, jadi bisa dilakukan jauh-jauh hari. Nah, itu kan kalau sistemnya ini ya teman-teman, jadi kayak bisa input sedikit demi sedikit, terus nanti disimpan dulu, baru nanti kalau udah semuanya udah komplit, baru di-submit gitu. Jadi mungkin teman-teman nih, kalau misalkan yang udah punya akun gitu ya, bisa dikepoin poin-poin yang mau diisi itu apa gitu. Karena dulu saya seperti itu, jadi dibuka dulu poin-poinnya itu apa saja, kemudian saya mencatat dulu di Microsoft Word gitu ya, buat menyusun kata-katanya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah yakin, baru saya input, terus saya submit, seperti itu. Oke, ini bisa dilakukan jauh-jauh hari sih. Kemudian yang nggak kalah penting di sini adalah personal statement. Nah, jadi kemarin waktu tahap 2 itu hanya ada esai dan juga personal statement, teman-teman ya. Jadi sudah tidak ada rencana studi, kemudian berkas yang lainnya. Jadi untuk yang paling penting di situ ada esai sama personal statement-nya itu sendiri. Gitu. Ada 2 aja gitu ya. Oke. Kalau komitmen kembali ini ada, cuman sudah ada formatnya teman-teman. Jadi sudah disediakan dari LPDP, kita tinggal waktu itu tanda tangan aja seperti itu. Oke, jadi berkasnya tadi cuma 2 ya, esai sama personal statement aja. Oke, ini masih umum ya guys ya, untuk ketentuannya. Oke, mohon maaf nih saya mencantumkannya mungkin terlalu banyak ya teman-teman. Cuman biar lebih ini aja sih, biar ada gambaran aja, mungkin barangkali teman-teman mau ngepoin gitu ya. Oke, kalau yang prasejahtera di sini sebenarnya saya nggak punya KKS, guys. Jadi saya cuma punya ini, cuma alumni bidik misi ya. Nah, ketentuannya di sini adalah 2 tahun. Jadi itu dari lulus itu terhitung 2 tahun untuk bisa ikut ini yang prasejahtera gitu. Kalau ketentuan lain boleh nih teman-teman. Jadi ini nggak harus semuanya punya gitu ya. Bisa yang KKS aja, PIP atau KIP gitu. Jadi nggak harus semuanya. Bisa ambil salah satu seperti itu. Oke. Kemudian hal yang menjadikan beda prasejahtera dengan jalur lain itu yang ini juga teman-teman. Jadi di sini diutamakan bagi pendaftar anggota keluarga pertama ya, yang di keluarganya itu mendapat gelar S1 dan mengejar gelar magister seperti itu. Terus nanti kita dikasih materai ya. Tuh, terus kemudian ditandatanganin seperti itu. Oke. Untuk TOEFL-nya, nah ini yang menarik teman-teman. Jadi di sini yang menarik itu adalah TOEFL-nya itu kita bisa 500 doang nih teman-teman, untuk yang luar negeri ya. Untuk yang dalam negeri ini 400 gitu. Karena biasanya kalau yang jalur reguler itu ini nggak bisa teman-teman. Jadi 500 itu nggak bisa. Oke, jadi sepertinya kalau afirmasi prasejahtera ini memang tidak terlalu tinggi patokan TOEFL-nya. Jadi semoga bisa memudahkan teman-teman semua gitu ya. Oke, ini untuk TOEFL seperti ini. Kemudian mengunggah surat keterangan menunda memulai studi. Oke, ini bagi pendaftar yang memiliki LOA unconditional. Jadi seperti mengajukan defer seperti itu teman-teman. Oke, next. Di sini mungkin nanti bisa langsung aja kalau teman-teman mau ini ya, mau ke situsnya. Itu ada beasiswa lpdp.kemenko.go.id. Oke, kemudian jangan lupa untuk melengkapi dan mengunggah semua dokumen dan pastikan telah klik submit teman-teman ya. Aku rekomendasikan kalau submit itu jangan mepet gitu guys. Jadi pengalaman dari beberapa tahap itu biasanya hari terakhir itu suka error gitu. Jadi kalau bisa mungkin H-1 gitu ya maksimal.
Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Oke, nah kemudian kita menuju ke ini ya, persiapan ya teman-teman. Nah ini berhubung ini masih Desember nih, di Februari berarti masih 2 bulan lagi ya, mungkin masih banyak persiapan yang bisa kita lakukan. Oke, nah bagi teman-teman yang mungkin belum punya sertifikat bahasa, entah itu TOEFL atau yang lainnya, itu mungkin bisa disiapkan dari sekarang teman-teman. Karena mengingat TOEFL itu juga sertifikatnya tidak langsung keluar ya guys. Jadi itu biasanya menunggu 10 hari kerja seperti itu. Nah mungkin bisa dipersiapkan di sini. Kemudian yang kedua, ini melihat dari tahap 2 ini teman-teman. Jadi ada esai kontribusi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mulai nulis ya, mulai nulis di esai kontribusi ini gitu. Karena menulis itu kan nggak instan ya guys ya. Jadi kayak kelihatannya doang nih berapa kata ya, tapi ternyata buat finish itu butuh beberapa hari gitu ya guys ya. Ini pengalaman saya juga gitu sih. Jadi ternyata memakan waktu juga di sini. Terus jangan lupa siapin juga personal statement-nya. Oh ya, untuk esai ini sebenarnya nanti ada poin-poin yang harus dicantumkan. Jadi teman-teman jangan khawatir, biasanya nanti LPDP ngasih poin-poinnya. Kira-kira apa aja yang harus dicantumkan di esai maupun personal statement. Tapi kalau personal statement kemarin masih bebas formatnya, teman-teman ya. Kalau yang poin-poinnya tuh yang tercantum yang esai tadi, seperti itu. Oke, kemudian untuk rencana tesis, ini sebenarnya tidak langsung tercantum di esai atau personal statement, namun ini nanti bakal kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan bakal ditanyakan di tahap wawancara seperti itu, walaupun tidak tercantum secara langsung di tulisan kita. Tapi kurang lebih nanti bakal ditanyakan juga, karena ini berkaitan sama akademik, seperti itu. Oke. Kemudian di sini mungkin yang paling penting juga nih teman-teman. Kita kan biasanya kan suka kayak ini ya, suka kayak misalnya di tengah-tengah tuh capek gitu kan dalam berjuang, kemudian mungkin bisa ngedown seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman mulai dari sekarang cari grup support itu ya, guys. Jadi buat saling mengingatkan sama menyemangati gitu. Terkadang untuk menuju ke suatu titik kita butuh teman juga ya, teman-teman. Teman untuk berjuang seperti itu. Jadi biar saling mengingatkan aja dan saling menyemangati seperti itu. Kalau dulu saya sama teman-teman sih. Jadi alhamdulillah dari beberapa teman itu bisa lolos gitu teman-teman kemarin. Nah, itu jadi berkat doa bersama juga. Oke. Kemudian yang bisa dilakukan jauh-jauh hari ini juga menghubungi dosen sebagai perekomendasi gitu. Nah, kalau ini sudah ada di tahap administrasi, teman-teman. Jadi di tahap administrasi itu salah satu syaratnya adalah memberikan surat rekomendasi. Nah, bagi yang masih mahasiswa itu bisa meminta ke dosen. Jadi boleh dosen ya, seperti itu. Cuman bagi yang sudah bekerja itu opsional, teman-teman. Jadi boleh dari pimpinan di tempat bekerja atau di kampus seperti itu. Jadi lebih opsional kalau yang sudah bekerja. Oke. Kemudian selanjutnya di sini tips and trick untuk lolos seleksi administrasi karena ini bersifat administratif sekali ya, teman-teman. Jadi sebisa mungkin itu lengkap dokumennya. Nah, ada yang bilang kalau misalkan asalkan lengkap itu pasti lolos seperti itu teman-teman ya. Tapi jangan cuma lengkap, tapi sesuai sama ketentuannya juga seperti itu. Kayak misalkan saya pernah diceritakan sama teman saya, teman-teman ya. Jadi dia tuh kan lumayan jago di bidang bahasa tuh. Nah, ternyata waktu itu dia melampirkannya tuh nggak cuma TOEFL, jadi
ada sertifikat bahasa dari bahasa Arab gitu ya. Pokoknya banyak lebih dari satu. Nah, ternyata nggak lolos gitu di administrasi. Pas ditanyakan ke LPDP, ternyata salah satu alasan nggak lolosnya itu karena tadi over gitu teman-teman ya. Jadi ternyata nggak cuma lengkap doang, tapi harus sesuai ketentuan. Nah, kalau di situ kan harus memilih salah satu gitu teman-teman ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga. Walaupun administrasi aja nih, ternyata ada kemungkinan nggak lolos juga di situ. Seperti itu. Oke, lanjut ya, guys. Pastikan berkas yang diupload sudah sesuai ketentuan. Oke, kemudian ini bisa dilakukan dari sekarang nih sebenarnya nih, konsultasikan esai dan personal statement untuk menyempurnakannya. Oke, percaya atau tidak teman-teman, esai sama personal statement ini bakal direvisi berkali-kali gitu ya. Sama halnya kalau kita membuat skripsi, itu kan nggak bisa sekali jadi gitu ya. Ini walaupun esai sama personal statement cuma beberapa lembar, itu kita mikirnya juga berhari-hari gitu ya guys ya. Jadi silakan kalian bisa cari teman atau awardee gitu ya, kakak tingkat gitu. Nah itu buat menanyakan esai atau personal statement gitu. Jadi bisa konsultasi, minta tolong ke orang gitu ya. Saya juga waktu itu sampai konsultasi ke dosen rekomendasi saya gitu guys. Jadi alhamdulillah beliau memang mau membantu, open ya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya juga dapat masukan dari beliau juga seperti itu. Mungkin bisa dipersiapkan di sini ya guys ya. Karena ini nggak cuma sampai ke administrasi aja, ini bisa jadi bahan untuk wawancara dalam menanyakan pertanyaan seperti itu. Modal utamanya sih mereka dari seni gitu ya guys ya. Jadi hati-hati juga. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya ini tes yang berbasis komputer. Jadi kita seperti mengerjakan soal seperti biasa, seperti itu ya. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengikuti CPNS, nah itu kurang lebih seperti itu teman-teman ya, soal-soalnya. Oke, ini ya, jadi tipsnya di sini berlatih setiap hari, luangin waktu, entah itu sejam, 2 jam gitu ya. Yang penting kita bisa latihan soal gitu. Karena soal-soalnya ini kan kita mungkin udah lama nggak belajar gitu ya guys ya, kayak matematika kayak gitu. Jadi mungkin banyak yang lupa juga gitu. So berlatihnya tuh ditingkatkan gitu. Oke, untuk materinya ini beberapa yang kemarin muncul gitu. Jadi di penalaran verbal ini itu ada analogi, kemudian ada logis dan analitis ya. Oke, mungkin teman-teman nggak asing ya dengan materi-materi ini. Kemudian kalau kuantitatif, nah ini beberapa diantaranya ada deretan, kemudian aritmatika dan aljabar, dan kecukupan data. Gitu. Sama pemecahan masalah. Oh iya, kalau teman-teman sempat mendengar ada wawancara kebangsaan, kemarin sudah tidak ada teman-teman ya. Jadi diganti pakai kebinekaan yang ada di SBK ini gitu. Jadi pas sudah selesai nih mengerjakan seleksi berbasis komputernya, itu di akhir sesi itu ada beberapa soal kebinekaan gitu teman-teman. Ini kemarin kurang lebih sekitar 30 soal ya gitu. Jadi ya menanyakan tentang wawasan kebangsaan seperti itu. Lebih ke pendapat pribadi sih. Kebanyakan seperti itu. Oke, ini ya sebagai gambarannya. Kalau teman-teman mau, ini bisa juga dipelajari dari buku-buku TPA. Jadi nanti silakan kalian bisa beli atau searching di Google gitu ya tentang soal-soal TPA. Itu membantu banget sih. Jadi kebanyakan muncul dari situ juga. Oke, selanjutnya. Oke, kita ke yang terakhir. Ini wawancara ya. Jadi di sini hal yang paling penting adalah kuasai formulir data diri. Nah, ini adalah yang kalian isi di formulir pas awal-awal administrasi ini, teman-teman.
teman-teman ya. Nah, di sini tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar diri kita sendiri maupun ini isian tentang pengalaman, kemudian prestasi dan lain-lain seperti itu. Nah, hati-hati di sini ya teman-teman. Jadi kita harus menguasai banget gitu. Karena para pewawancara itu sebenarnya menanyakannya itu berdasarkan apa yang sudah kita tulis gitu. Jadi sebisa mungkin kita sinkron sama apa yang kita tulis gitu ya. Jangan melenceng dari situ karena mereka bisa juga kayak melakukan validasi juga ya berdasarkan formulir yang sudah kita tulis. Oke, terus selain formulir data diri, kita juga harus kuasai esai sama personal statement-nya. Nah, ini juga jadi bahan yang sangat kuat nih buat para interviewer ya, teman-teman. Nah, untuk memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak di luar apa yang sudah kita isi gitu guys. Sebenarnya ini balik lagi ke apa yang sudah kita tulis seperti itu ya. Jadi mereka kayak memastikan aja nih dan menggali lebih informasi yang mereka ingin tahu seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang paling penting juga, kita perlu berlatih teman-teman, berlatih wawancara ya atau mock interview. Nah, kalau kalian mau dengerin latihannya para awardee itu, ada aplikasi namanya Discord. Oke, sebentar saya ketikkan ya. Ini barangkali teman-teman ada yang belum gabung, cuman kayaknya mungkin udah pada tahu ya guys ya. Jadi ini aplikasinya namanya Discord. Nah, di situ memang ditujukan untuk latihan interview seperti itu teman-teman. Jadi ada calon awardee, kemudian ada awardee-nya juga di situ, gitu. Jadi nanti bisa latihan bareng ya di situ. Bisa request kok, request misalnya minta tolong untuk berlatih interview. Nah mereka biasanya pada welcome gitu. Jadi mau saling membantu seperti itu. Oke. Kemudian next. Di sini menyiapkan perangkat dan memastikan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ini saya sedikit cerita ya, teman-teman. Jadi kan di sini karena pandemi itu wawancara jadi online ya. Jadi menggunakan Zoom sama seperti sekarang ini. Nah, pengalaman saya kemarin itu saya terkendala sama headset, teman-teman. Jadi saya kan waktu itu menunggu 30 menit. Nah, tiba-tiba itu sudah langsung masuk. Kemudian ternyata headsetnya ini tidak berfungsi gitu, tidak mau terdengar ya dari para interviewernya. Padahal waktu itu memang sudah dicek ya, sudah dicek dan memang sudah oke semua tuh bisa jalan. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak kejadian ada-ada aja gitu kan di interview. Nah, saya waktu itu sampai ganti 3 headset itu teman-teman ya, sampai ganti 3 headset terus izin ke interviewer untuk keluar ruangan gitu ya, karena saya harus nyari headset juga. Terus pada akhirnya tetap nggak bisa juga tuh. Akhirnya panitianya itu mempersilahkan untuk menggunakan handphone seperti itu. Karena sebenarnya waktu itu nggak boleh pakai HP ya guys, jadi memang harus pakai laptop atau PC gitu. Nah, tapi karena ada kendala seperti itu, sepertinya panitianya itu mempersilahkan, nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kalau bisa silakan nanti dicek juga. Oke. Kemudian yang paling utama di sini jangan lupa untuk meminta doa restu ya dan berdoa setiap hari gitu. Karena menurut saya itu interviewer ini juga kan manusia gitu ya guys ya. Jadi kita mohon ke Allah gitu kan, mohon ke Tuhan untuk bisa ini ya, biar para interviewernya itu hatinya tuh lembut seperti itu. Jadi kita kencangi doa juga nih di sini ya. Oke, so next di sini be yourself. Jadi jadilah diri sendiri gitu. Sekecil apapun misalnya ya, kadang teman-teman itu suka mikir gini, kayak misalkan apakah saya memiliki kontribusi di masa lalu seperti itu. Nah, teman-teman di sini nggak usah minder seperti itu ya. Sekecil apapun kontribusi kita, itu LPDP itu bakal mengapresiasi gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan saya nggak terlalu berbuat banyak di masa lalu kayak gitu ya.
apapun yang kita sudah lakuin, asalkan itu bermanfaat dan memiliki nilai positif, itu pasti LPDP bisa mengapresiasi. Dan sepintar-pintarnya kita aja pengemas kalimatnya gitu ya guys ya. Gitu. Jadi jangan pesimis dan jangan minder dulu ya guys ya. Oke, percaya diri dan tetap humble gitu. Oke, karena berkaitan dengan interviewer tadi itu ada 2 ya teman-teman kalau kemarin. Jadi ada dari akademisi dan juga dari psikolog gitu. Nah, mereka pasti pintar untuk membaca gerak-gerik kita ya teman-teman. Makanya di sini kita harus tetap humble seperti itu. Oke. Kalau yang ini jangan lupa mengucapkan maaf, terima kasih dan mendoakan interviewer. Ini sebenarnya lebih ke attitude aja, teman-teman. Kembali lagi ke diri sendiri sih. Kalau ini tips dari saya aja. Kalau teman-teman mungkin punya masukan lain, boleh nanti ditambahkan sendiri gitu ya. Oke. Yang terakhir di sini, kalau misalkan dikasih waktu gitu, maka sempatkan untuk opening atau closing statement seperti itu. Tapi kalau kemarin saya cuma sempat untuk opening gitu ya teman-teman, kalau closingnya tidak, karena waktu itu interviewernya agak terburu-buru seperti itu ya, terburu-buru untuk menyelesaikan. Jadi karena saya melihat kayaknya ini nggak terlalu bisa untuk closing gitu, jadi ya sudah, saya terima kasih saja seperti itu. Jadi ini optional aja sih 2 poin ini. Nah, ya seenaknya aja attitude-nya gitu ya guys. Yang penting tetap sopan, tetap humble, percaya diri seperti itu. Oke. Mungkin gini aja ya teman-teman untuk materinya. Nanti selebihnya mungkin bisa dari diskusi teman-teman aja. Silakan nanti kalau mau tanya apapun mungkin bisa dari ini dulu ya teman-teman. Oke, dari Bu Diah dulu. Saya serahkan ke Bu Diah dulu ya. Oke, terakhir Terlihat ya. santun sekali ya, padahal sudah ada yang mengangkat. Oh iya, terakhir nih teman-teman. To get something, sudah. To get something we never had, we have to do something we never did ya. Jadi harus untuk mendapatkan sesuatu yang kita belum pernah memiliki, kita harus melakukan sesuatu yang kita belum pernah lakukan, gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi kita harus berjuang di sini. Kita harus menguatkan keinginan dan mimpi kita ya teman-teman. Apapun halangannya itu, jangan jadikan itu mengecilkan mimpi kita. Justru kita yang harus lebih besar dan lebih berani lagi untuk menghadapi itu, gitu ya. Oke, mungkin gitu aja dari saya, Ibu Praba. Silakan saya serahkan kembali. Terima kasih semuanya. Makasih Dek Rinta, nih udah banyak banget sebenarnya di chat-chat pun udah pada bertanya. Jadi langsung aja ya Mas Prana untuk bertanya terlebih dahulu. Jadi tanya jawab gitu aja ya biar nggak kelupaan dan Dek Rinta juga biar nggak beban mencatat gitu. Silahkan Mas Prana kalau ingin bertanya. Halo, terima kasih Ibu. Halo Kak Rinta, ya panggilannya. Maaf saya izin on cam Ya, off cam ya maaf. Di on cam dong, kan latihan. Kalau beasiswa kan juga harus santun juga ya. Nah, oke, makasih. Agak kurang percaya diri soalnya. Terima kasih atas waktunya, sharing-sharing sessionnya. Saya ingin menanyakan, kebetulan saya juga ingin mendaftar prasejahtera, afirmasi prasejahtera sama seperti kakak. Di afirmasi sejahtera dalam negeri itu kan minimal skor TOEFL-nya 400. Nah, sedangkan tadi kakak bilang untuk setelah lulus wawancara itu ada sesi pengayaan bahasa khusus program afirmasi di mana skor TOEFL-nya itu dirasa kurang. Nah, berarti apakah skor TOEFL yang misalnya di bawah 400 terus mendaftar LPDP itu ada kemungkinan keterima atau bagaimana ya Kak? Lalu tadi sempat untuk kakak kan menghimbau untuk opening dan closing statement nih. Untuk closing statement insya Allah saya ada kepikiran. Cuma untuk opening itu selain memperkenalkan diri,
Itu apa ya enaknya Kak? Udah itu aja sih. Terima kasih. Oke, bagaimana Bu Dia, Bu Prabah? Langsung saya jawab, langsung aja ya. Ya, Dek. Jadi Oke. tanya jawab gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Sebelumnya salam kenal ya, Mas Prana. Oke, untuk kalimat pertanyaan pertama, tadi kan terkait TOEFL ya. TOEFL-nya, oh ya sebelumnya Mas Prana rencananya mau dalam negeri atau luar? Dalam negeri Kak. Dalam negeri, oke. Kalau dalam negeri tadi 400, jadi kalau misalkan 400 ini maksudnya untuk masuk ke LPDP-nya seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk ke kampusnya kan bisa lebih tinggi ya dari itu ya, dari skor 400. Nah, berarti untuk pengayaan bahasanya ini ditujukan untuk pendaftaran ke kampusnya gitu, Kak. Gitu. Jadi meningkatkan untuk pendaftaran kampusnya ya, untuk mendapatkan LOA-nya. Gitu. Oke. Terus gimana Kak? Kalau tadi pertanyaan TOEFL-nya sudah jelas? Sudah Kak, berarti Sudah. memperjelas saja ya. Kalau misalnya syarat dari TOEFL kampus juga sudah dipenuhi di sertifikat yang punya, nggak perlu pakai pengayaan bahasa ya. Oke, jadi kalau misalkan di sini pengayaan bahasa yang saya dengar itu dibagi jadi dua, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, setahu saya kalau misalkan sudah kisaran 400 ya, 400 sampai 500 itu dapatnya 6 bulan. Cuman kalau udah 500 ke atas nih, itu dapat 3 bulan gitu Kak. Terus kayaknya sih itu agak ini ya, agak direkomendasikan untuk ikut gitu. Seperti itu. Udah, Kak, untuk TOEFL-nya? Sudah. Oke, tadi masih ada satu pertanyaan tentang opening statement ya, Kak ya? Ya, opening dan closing ya itu. Oke, opening. Oke, kalau opening itu dulu saya kayak perkenalan aja sih. Jadi kayak memperkenalkan diri, kemudian memberitahu pekerjaan. Misalnya kalau misalkan sekarang sudah bekerja gitu ya. Jadi ngasih tahu, misalnya saat ini saya bekerja di sebuah institusi pendidikan gitu ya, di sebuah bimbingan belajar di Surakarta seperti itu. Sebenarnya singkat-singkat aja sih Kak. Terus nanti jangan lupa ini sih, kalau opening itu kayak ngasih terima kasih juga ke LPDP gitu ya, kayak sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak LPDP karena jadi lebih ke attitude juga sih, balik lagi ke situ Kak. Kalau closingnya sama sih, nanti terima kasih juga gitu ya, karena para interviewernya juga sudah meluangkan waktu dan juga kalau saya waktu itu karena ada trouble tadi headset ya, jadi saya minta maaf juga karena seperti itu ya, ada kendala. Terus itu sih, terima kasih juga dan mendoakan interviewernya sih, gitu Kak. Jadi sebenarnya lebih ke attitude lagi ya, balik lagi. Oke, sudah Mas Prana ya? Sudah? Sudah, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, Bu Dia, kita langsung atau gimana? Ya, langsung aja. Tadi Mas Taskurun dulu ya. Tolong dibuka kameranya atau on cam Mas Taskurun untuk menanyakan beberapa hal kepada Mbak Rinta. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Suara saya jelas? Iya, jelas, Kak. Terima kasih banyak kepada salam kenal, saya Taskurun. Ke Kak Aryani, saya ingin menanyakan salah satu poin persyaratannya yang poin alumni bidik misi 2 tahun. Apa yang Kakak yang Kakak upload, apakah surat kah atau memang ada pilihan di websitenya atau bagaimana Kak? Karena saya juga berkeinginan ingin mendaftar melalui jalur itu dan saya kan kemarin ini mendapatkan bidik misi, bukan program KIP dan tidak memiliki kartu-kartu yang demikian. Mohon pencerahannya Kak.
Saya kira cukup dari saya. Oke, terima kasih Kak atas Kurun. Ini dari logatnya dari daerah mana nih Kak? Daerah Sulawesi, Kak. Oh, Sulawesi, iya. Kayaknya saya punya temen yang punya logat kayak gitu sama. Ternyata dari daerah Sulawesi juga ya. Oke, salam kenal ya Kak atas Kurun ya. Oke. Salam. Iya, salam kenal juga. Jadi untuk kemarin itu saya memang cuma pakai alumni bidik misi ini aja, dan untuk berkasnya itu saya cuma upload SK gitu Kak, SK bidik misi, dan itu minta ke kampus gitu. Jadi surat keterangan yang menyatakan kita menerima beasiswa bidik misi gitu. Itu bisa diminta di kampusnya masing-masing. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau yang lainnya nggak usah, nggak apa-apa sih. Yang penting juga ini nggak lebih dari 2 tahun ya, gitu kata skor. Kak. Iya, Iya. Kak. Oke, terima kasih Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, Oke. lanjut ya Bu. Dek Rinta, ini ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum Kak Rinta, terima kasih atas sharingnya. Izin bertanya, apakah jika IPK mepet mempengaruhi seleksi? Dalam arti lebih didahulukan IPK yang lebih tinggi. Terus yang kedua, untuk komitmen kembali ke Indonesia pasca studi, apakah semacam ditempatkan atau bagaimana Kak? Oke, baik, saya jawab langsung ya Bu ya. Jadi untuk IPK itu ini bergantung sama ini ya Kak ya, bergantung sama jalurnya. Nah ini mungkin sebelumnya kakaknya mau jalur apa dulu nih untuk mendaftar? Kalau kemarin prasejahtera itu 3 ya Kak ya, gitu. Jadi masing-masingnya tuh beda-beda gitu Kak. Ada yang 3,5. Nah nanti silakan disesuaikan sama jalur yang akan kakak daftar. Tapi untuk persyaratan itu tidak mempengaruhi seleksi Kak. Jadi bukan yang IPK-nya tinggi bakal gampang lolos gitu, enggak Kak. Jadi itu benar-benar untuk memenuhi administrasi aja seperti itu. Asalkan IPK-nya bisa memenuhi, bisa masuk ya nggak apa-apa gitu Kak. Karena banyak aspek penilaian gitu ya Kak. Jadi menurut saya kalau IPK ini hanya untuk administrasinya, asalkan mencukupi seperti itu. Kemudian untuk komitmen kembali ke Indonesia atau mengabdi pasca studi ini lebih kayak komitmen untuk mengabdi ke Indonesia, jadi bekerja di Indonesia seperti itu ya, pulang ke Indonesia gitu. Tapi tidak ada ketentuan untuk semacam ditempatkan dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Oke Dek. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya. Yuk ke Mas Faisal, silahkan. Sudah dari tadi kelihatannya menunggu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di sini saya ingin sharing Kak. Nah, apakah kalau misalkan kemudian kita sebagai calon award LPDP ini mengalami keterlambatan kelulusan, itu nanti menjadi indikator kita bisa diterima sebagai calon award LPDP? Karena saya sendiri angkatan 2011 dan hari ini masih belum lulus karena memang kemarin juga ada kendala sehingga riset yang saya lakukan ini juga tidak bisa selesai tepat waktu. Terus kedua, ya kan, kalau saya tadi coba lihat dari beberapa persyaratan yang menjadi kelemahan saya pribadi adalah esai, Kak. Benar apa yang Kakak sampaikan bahwa kita juga harus mulai mempersiapkan sedini mungkin untuk bisa mempersiapkan semua syarat maksimal. Cuman untuk esai sendiri sebenarnya poin apa yang harus kita tekankan di dalam menuliskan esai sehingga itu nanti bisa menjadi salah satu apa istilahnya branding diri kita yang menunjukkan bahwa kita layak diterima di LPDP. Seperti itu Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Oh iya, sebelumnya nanti Dek Rinta spill sedikit aja ya, jangan terlalu fokus ke isenya karena nanti akan ada tip and trick membuat ise sama personal statement. Jadi nanti di sesi lain akan ada itu yang lebih fokus dan nanti ada contohnya juga. Sehingga Dek Rinta jangan spill secara menyeluruh,
agar nanti lebih banyak yang bertanya. Terima kasih. Monggo Dek Rinta. Iya, terima kasih Ibu. Oke, salam kenal ya Kak Faisal. Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi kan terkait dengan keterlambatan kelulusan. Nah, tidak apa-apa ya Kak ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan terkait hal itu. Mungkin nanti sebisa mungkin kita mengemasnya dengan baik. Jadi jangan sampai tersampaikan sesuatu yang menjatuhkan diri kita sendiri. Mungkin dari Kak Faisal bisa menjelaskan kalau misalkan nanti ditanya oleh pewawancara begitu ya. Kalau misalkan kenapa kurang tepat waktu dan lain sebagainya, Kakak sampaikan aja alasan yang akademik gitu Kak. Jadi tetap percaya diri aja dan jangan jadikan itu sebagai kelemahan. Kita balik lagi ke cara bagaimana kita mengemasnya seperti itu. Yang penting alasan kita masih positif seperti itu Kak. Jadi tenang aja, nggak apa-apa kok. Dan saya yakin juga kasusnya banyak yang seperti itu dan tidak menutup kemungkinan untuk lolos juga seperti itu Kak Faisal. Kemudian untuk yang esai, memang di situ ada beberapa poin, cuman hal yang paling diunggulkan dari esai itu adalah bagaimana kita mengangkat suatu masalah gitu ya di Indonesia dan memberikan solusinya seperti itu. Karena di sini kan LPDP mencari kandidat untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Nah, biasanya itu titik yang paling digali oleh interviewer seperti itu, Kak. Tentang bagaimana kita mengangkat masalah dan juga memberikan solusinya untuk Indonesia. Itu sih, Kak. Gimana, Kak Faisal? Sudah terjawab? Mantap, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali, Kak Faisal. Silakan, Bu Praba. Ya, silahkan Mas Dedi, tapi mohon diaktifkan dulu ya kameranya. Sambil menunggu Mas Dedi mengaktifkan kamera, sebenarnya ini ada pertanyaan yang sudah dibantu dijawab oleh Mas Prana, yaitu kalau kita tidak mempunyai prestasi, ada kemungkinan nggak sih kita lulus LPDP? Oke, baik. Saya bantu jawab dulu ya, Ibu ya. Untuk sebenarnya di sini tidak hanya terfokus pada prestasi ya, teman-teman, tapi kontribusi juga, kontribusi kita. Kalau misalkan teman-teman mungkin merasa di poin tersebut kurang, coba teman-teman ingat-ingat lagi flashback terkait kontribusi yang pernah kita lakuin. Sekecil apapun nggak apa-apa. Kayak misalnya di lingkungan rumah seperti itu ya, kemudian di lingkungan perkuliahan gitu. Mungkin pernah menjadi ketua apa gitu ya, teman-teman. Kalau dosen saya dulu pernah bercerita, kalau beliau itu pernah jadi ketua lomba di RT-nya seperti itu. Nah, padahal dengan kontribusi seperti itu saja, teman-teman, mungkin bagi kita ngerasanya kita harus mikirnya yang besar gitu ya kontribusinya, tapi ternyata tidak. Dan dosen saya itu bisa lulus ke luar negeri bahkan gitu teman-teman. Jadi jangan berkecil hati, semua kemungkinan tuh bisa kok teman-teman, asal kita pandai mengemasnya tadi ya, dan menghargai diri kita sendiri juga sekecil apapun itu. Itu pasti LPDP bisa mengapresiasi kok, seperti itu. Begitu Ibu. Oke, silahkan tadi Mas Dedi untuk menanyakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dia atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya buat Ibu Dia dan Mbak Rinta. Nama saya Dedi. Saya alumni dari Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara tahun 2019 lulusnya. Sudah 2 tahun ya Mbak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya kan juga alumni bidik misi ya Mbak ya, sama seperti Mbak Rinta. Namun sudah 2 tahun nih Mbak, sudah 2 tahun lebih ya sejak saya lulus. Jadi saya juga berencana untuk mendaftarkan dari jalur afirmasi Mbak ya. Tapi saya nggak tahu nih, keluarga saya itu ada terima KKS atau enggak kayak gitu. Kemudian pertanyaan saya, kira-kira kalau saya coba di afirmasi, tapi dengan alumni bidik misi untuk tahun depan, kira-kira bisa nggak Mbak ya? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai surat rekomendasi nih Mbak. Kan Mbak juga ada minta ya dari dosen gitu ya Mbak ya. Kan ada formatnya juga dari pihak LPDP-nya. Jadi apakah Mbak itu ada melampirkan kayak CV dan sebagainya, kemudian apakah Mbak juga ada kayak memberitahukan dosennya seperti formatnya begini ya Pak, Bu, atau
harus mengikuti seperti ini, itu apakah terkesan tidak menggurui dosen gitu ya, Mbak? Mohon penjelasannya gitu ya, Mbak ya. Terima kasih. Oke. Oke, langsung saja ya Ibu ya. Iya, monggo. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Salam kenal ya Kak Dedi. Oke, untuk ke pertanyaan yang pertama, mungkin di sini dilihat dari kelulusannya itu bulannya ya Kak Dedi. Jadi bukan tahunnya, tapi bulannya. Mungkin nanti dicek terhitungnya tuh dari bulannya sampai pendaftarannya, apakah masih bisa 2 tahun atau tidak, seperti itu. Terus ya tadi coba ditanyakan ke keluarga ya, Kak Dedi, apakah punya KKS mungkin ya, atau kartu yang lain? Ya, seperti itu. Oke, nah ini memang kalau di sini kan sifatnya administratif ya, jadi mungkin bisa diperkirakan sendiri seperti itu ya, Kak. Terus untuk pertanyaan yang kedua terkait rekomendasi tadi, itu memang ada format khusus dari LPDP. Nah, kebetulan waktu itu dosen saya memang sudah memahami itu. Jadi sebenarnya saya nggak memberikan format langsung, tapi saat saya menyampaikan untuk meminta beliau sebagai rekomendasi itu langsung diberikan gitu, langsung diberikan berdasarkan penilaian beliau juga seperti itu. Cuman kalau misalkan mungkin dari dosennya belum mengetahui, kita bisa memberikan formatnya juga nggak apa-apa gitu, Kak. Jadi ya mungkin dengan bahasa yang sopan juga ya. Terus kalau memberikan CV, saya waktu itu nggak memberikan gitu Kak ya. Jadi kayak langsung aja perkenalan diri ke dosennya, kemudian mengutarakan tujuannya, ya sudah seperti itu sih. Dan kebetulan saya waktu itu online juga Kak, karena pandemi ya, nggak bisa ketemu langsung. Oke, mungkin diatur seenaknya aja sama dosennya mungkin ya Kak ya, karena ini personal masing-masing. Bagaimana Kak Dedi? Oke Mbak, sudah clear. Namun apakah surat rekomendasi yang dari dosen Mbak itu ada mengalami revisi gitu Mbak ya sebelumnya? Mana tahu kan gitu Mbak, kayak kalimatnya dan sebagainya mungkin gimana Mbak? Oke. Kalau ini jujur li ya, jujur li. Sejujurnya gini nih Kak, kalau saya kan waktu itu minta 2 dosen. Nah, dosen yang pertama ini itu memang ngasih langsung dari beliaunya langsung. Jadi beliau benar-benar ngasih kalimatnya sendiri ya. Kemudian dosen yang kedua ini itu kebetulan malah meminta saya untuk membuat kalimatnya seperti itu. Jadi mungkin ini tipe masing-masing dosen ya. Itu yang tadi pertama dari beliau langsung, yang kedua ini kayak ini sih, minta tolong dibuatkan dulu, kemudian nanti kalau beliau sudah cocok langsung ditandatangani gitu. Oke, sepertinya ke tipe dosennya sendiri-sendiri kali ya Kak ya. Ya. Berarti cukup dari dosen aja sudah bisa ya Mbak ya, dari satu dosen aja juga sudah bisa. Iya. Sebenarnya satu dosen cukup Kak. Cuman waktu itu saya karena udah bekerja jadi ada 2 dosen sama 1 dari pimpinan tempat bekerja seperti itu Kak. Tapi balik lagi nggak harus lebih dari 1 sih, 1 aja juga nggak apa-apa Kak. Gitu. Itu juga udah bisa berarti ya Mbak ya? Iya, sudah bisa. Oke Mbak, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Oke Derinta. Iya, terima kasih kembali Kak Dedi. Jadi ini pertanyaan terakhir sekaligus apa itu namanya, teman-teman tenang aja kalau belum puas nanti ada banyak sekali sesi untuk LPDP, baik nanti ada LPDP prasejahtera, ada LPDP santri dan LPDP umum gitu. Jadi jangan khawatir untuk itu, bahkan ada sesi khusus untuk membedah IC dan personal statement. Nah, Rinta pertanyaannya di-spill aja ya, spill sedikit gitu. Kontribusinya itu harus sesuai dengan prodi enggak, terus juga apakah surat rekomendasi untuk kampus itu harus dari prodi atau boleh langsung minta tanda tangan dosen, misalnya dari prodi yang berbeda gitu. Sama yang terakhir, spill dong Dek, kurang lebih berapa per bulannya untuk LPDP, untuk apa itu namanya biaya hidup dari LPDP. Thank you Dek Rinta. Oke Bu, terima kasih kembali. Jadi yang pertama tadi kontribusi. Nah sebenarnya di sini ada 3 poin yang
utama ya teman-teman. Jadi ada masa lampau, masa sekarang, sama masa yang akan datang. Ini udah kayak grammar gitu ya. Jadi ada past, ada present, ada future. Nah itu sebisa mungkin kita saling berkaitan gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan permasalahan atau kontribusi yang bakal kita mau lakukan di masa datang itu sebisa mungkin nyambung juga tuh sama apa yang sudah kita lakukan sekarang sama apa yang sudah kita lakukan di masa lampau seperti itu. Jadi harus ini saran dari saya aja sih. Jadi harus ada kaitannya ketiga itu ya. Meskipun dari LPDP tidak menjelaskan secara langsung, tapi memang hal itu sangat membantu sekali. Jadi kayak misalkan di interview itu bakal dibahas juga kenapa di masa datang Anda pengen melakukan ini itu. Nah, itu dasarnya apa? Jadi kita mungkin bisa menjawabnya berdasarkan pengalaman saya di masa lalu, kemudian dan lain sebagainya. Jadi ada dasar pengalaman juga seperti itu. Itu kemudian untuk yang kedua tadi berkaitan apa Ibu? Maaf. Apakah rekomendasi itu harus prodi, harus dosen dari Oh prodi, iya. atau Oke. lainnya? Atau Iya, bisa nggak jadi dosen, misalnya saya bahasa Indonesia nih dosennya Pak Hendi gitu, karena Pak Hendi itu sepertinya lebih aware, lebih care gitu, misalnya dari bahasa Inggris gitu, boleh nggak? Oke, baik Bu. Jadi kalau surat rekomendasinya ini sebisa mungkin yang masih satu jurusan seperti itu ya, teman-teman. Masih satu jurusan. Kalau untuk posisinya, terkadang kita kan ada yang kepo juga apakah mempengaruhi seperti itu ya. Sebenarnya kalau dari LPDP sendiri itu menyarankan yang kenal sama kita seperti itu. Tapi masih diusahakan juga kalau yang satu jurusan juga gitu. Jadi ada relasinya di situ ya, teman-teman. Ada kaitannya. Gitu, Bu. Terus tadi pertanyaan terakhir yang biaya gitu ya. Oke, kalau biaya ini kebetulan saya di dalam negeri ya, teman-teman. Jadi saya hanya tahu yang di dalam negeri juga ya. Nah, kalau di dalam negeri itu dibagi jadi dua. Ini mohon maaf karena saya baru mengetahuinya terkait living cost-nya aja, tapi buat spoiler ya, barangkali teman-teman tuh kepo. Nah, kalau di dalam negeri itu dibagi dua, jadi ada beberapa daerah seperti Jakarta, kemudian Bandung, dan beberapa daerah lain yang mungkin dianggap biaya hidupnya tinggi, itu per bulannya bisa sekitar 4 juta gitu teman-teman. Cuman kalau yang lainnya seperti Semarang, Surakarta, seperti itu 3,6 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Begitu Ibu. Itu hanya living cost ya, belum biaya buku, belum tunjangan lain ya? Iya, belum. Ini mengamankan uang bulanan dulu ya Bu ya. Oke. Jadi untuk ngekos aja udah, kalau Bandung itu sekitar 4 jutaan, tapi kalau tempat lain 3,6 untuk ngekos aja. Masya Allah ya. Iya. Nih ada yang berkata mengamankan uang negara. Iya, Oke, mengamankan uang negara daripada dikorupsi, mending untuk teman-teman beasiswa gitu. Semoga makanya kita mesti semangat ya guys ya. Jadi semoga kita semua nanti dapatlah beasiswa kapan-kapan. Living cost-nya segitu loh, apalagi nanti ada tambahan biaya buku, ada tambahan biaya jurnal, menulis jurnal dan sebagainya. Semoga Dek Rinta nantinya dilancarkan sampai lulus, terus nanti bisa mengejar cita-citanya yang lain, teman-teman pun juga dilancarkan dan bisa mendapatkan LPDP. Karena udah malam ya, sesi diskusinya saya tutup. Teman-teman tenang aja, masih banyak sekali teman-teman yang lain yang saya undang untuk nanti bercakap-cakap tentang beasiswa dari perspektif yang mungkin berbeda, atau fokus titiknya itu berbeda, karena ini yang pertama ya, fokus titiknya tadi lebih banyak ya poin-poin yang disampaikan. Tapi nanti kalau semakin ke sini atau semakin besok-besok gitu, nanti fokus titiknya berbeda. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain ya, biar lebih bermanfaat gitu loh. Misalnya saya ngundang Mas Riko nih, terus kalau teman-teman ngajak 100 orang gitu kan lebih banyak ilmunya terserap di banyak orang, nanti pahalanya kan bisa lebih banyak juga gitu. Saya tutup pertemuan kali ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Izin live semua ya, saya keluarkan. Salah, saya bukan hostnya. Kalau hostnya di live semua aja, biar nggak keluar satu-satu. Oke, see you next time ya guys ya. Oke, Dek Rinta boleh Gimana, keluar Bu? all, Iya, saya dikeluarkan all. Jadi Dek Rinta live, nanti live semua. Live aja. Oh iya, oke. Thank you, Ibu. Kan Dek Rinta hostnya. Iya. Terima kasih loh udah pada hadir. Iya, Kapan-kapan terima kasih ya, nemenin guys. saya malam mingguan ya. Oke, saya end meeting ya, Bu ya. End meeting Iya. aja, betul, end meeting aja.